Akhirnya setelah Zhang Xuan berhasil menemukan atau menjinakkan bis itu, Tuan Hon yang sadar dari pingsannya, dalam hatinya dia berkata, benar juga, jika dia mampu menyembuhkanku, dia pasti bisa menyembuhkan mereka juga. Ia bertanya pada Tuan Zhang, Tuan Zhang, Tetua Hiu dan lainnya, tolong sembuhkan mereka, tolong sembuhkan teman-temanku. Namun di sana Zhang Xuan berkata, mereka sudah sembuh, aku sudah menyembuhkan mereka ketika kau tidak sadarkan diri. Apa benarkah? Tapi itu tidak gratis, ucap Zhang Xuan. Aku tahu ini adalah beberapa batu spiritual yang kugunakan untuk memancing bis tadi. Tolong terimalah ini. Teman-temannya berkata, Tuan Hon, Master Aula, itu terlalu. Sudahlah. Memang benar ini sangat berharga, tapi ini tidak lebih berharga dari kesehatan teman-temanku, ucap Tuan Hon. Jangan khawatir. Singkat cerita, setelah Zhang Xuan dan mereka bersepakat untuk tidak lagi menjinakkan bis itu karena bis itu telah dijinakkan oleh Zhang Xuan, Tuan Hong berkata, bis Kinki ini telah dijinakkan oleh Tuan Zhang. Jadi kita hanya membuang-buang waktu. Kita tinggal di sini dan tidak bisa lagi menjinakkan bis itu. Mari kita bertemu lagi di masa depan, Tuan Zhang. Baiklah kalau begitu. Akhirnya mereka pun pergi. Di jalan pergi mereka bergosip tentang Zhang Xuan. Ketua Aula tidak berhasil menjinakkan Kinki. Apa yang harus kita lakukan pada studi berikutnya? Mungkin aku gagal, tapi semua lukaku, bahkan luka lamaku sudah sembuh. Aku yakin aku bisa melakukan sesuatu nanti, mampu menyembuhkan luka tersembunyimu. Ya, aku pikir Tuan Zhang itu memiliki keterampilan medis yang sangat hebat, bukan? Tuan Hon berkata, betul, aku tidak begitu paham dengan tabib, tapi aku tahu banyak tentang penjinakan bis, mampu membuat bis Kinki tunduk padanya hanya dengan satu teriakan. Aku khawatir dia seorang penjinak bintang 5. Apa? Seorang penjinak bintang 5, mungkin juga dia seorang tabib bintang 5. Kenapa kita belum pernah mendengar nama dia sebelumnya? Tidak peduli dari mana dia, asalnya Zhang Xuan itu memang jenius seperti itu. Tuan Zhang pasti akan menghadiri turnamen guru terpelajar 2 bulan lagi. Ayo kita pergi dan dukung dia saat itu. Sementara itu Zhang Xuan yang sedang merapat dengan Tuan Sai dan Tuan Luo, dia berkata, Tuan Luo, Tuan Zhang, apakah kita harus berjalan atau beristirahat untuk memulihkan diri? Jangan terburu-buru, ucap Zhang Xuan. Biar aku temani beberapa hal ini dulu. Aku akan melakukan sesuatu pada bis Kinki ini dulu, ucap Zhang Xuan. Lalu, entah apa yang dilakukan Zhang Xuan, tapi ledakan terjadi di sana. Tuan Sai berkata, sangat menakjubkan. Dia membuat bis itu berevolusi hanya dengan metode kekerasan. Aki yang juga ada di sana melihat tuannya. Ini benar-benar hebat, tuanku. Lalu akhirnya naga itu atau bis Kinki mencapai half konsonan spirit. Dia naik begitu saja. Apa Tuan Zhang menjinakkan bis Kinki? Seseorang berkata seperti itu. Wow, pertama kalinya aku melihat makhluk spiritual dengan garis keturunan naga. Rupanya itu adalah murid-muridnya Zhang Xuan yang sudah sampai di sana bersama si guru racun. Seperti yang diharapkan dari tuan muda kita, bukan? Zhang Xuan berkata kepada Kinki, baiklah Kinki, kita sedang menuju ke rawa. Jadi aku ingin kau menjaga tempat ini, jangan biarkan orang masuk. Oke, di sana Tuan Lu hanya bingung dengan keadaan yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus kubicarakan saat ini. Baiklah kalau gitu, langsung saja, ayo kita berangkat, ucap Tuan Lu. Akhirnya singkat cerita mereka pun sampai ke danau tempat gua itu ada. Tuan Lu berkata, setelah memasuki air, lapisi dirimu dengan esensi sejati, lalu ikuti aku. Baik, semuanya berkata seperti itu, dan akhirnya mereka nyemplung ke dalam air sambil dipandu oleh Tuan Lu untuk menunjukkan jalannya. Di sana Tuan Lu berhasil menemukan celah sempit dan beberapa formasi yang sepertinya itu adalah kuburan atau gua tersembunyi tersebut. Tuan Lu menempelkan token di pintu masuknya dan kerak, pintu itu pun terbuka. Zhang Xuan yang kagum melihat hal itu. Wow, keahliannya begitu halus, menggunakan batu untuk membentuk mekanisme, dan tidak ada sedikit pun retakan pada permukaan. Tingkat pengerjaan benda ini, meskipun mungkin setara dengan wadah mekanik perancang surgawi, masih jauh lebih baik daripada sebagian besar harta karun yang pernah aku lihat sejauh ini, ucap Zhang Xuan. Sepertinya orang-orang yang membangun Soul Oracle ini tidaklah buruk. Mungkin orang itu pengrajin level 9. Akhirnya mereka masuk ke sana. Tuan Lu berkata, ini adalah jalan makam jiwa Oracle. Begitu kita mencapai ujung koridor, itulah makamnya. Mereka pun sampai. Air di sana tiba-tiba menghilang. Rupanya ada semacam barrier atau pelindung tersembunyi yang untuk menghalangi air
di luar masuk ke dalam makam. Jangan terburu-buru, ada banyak jebakan di sini. Mekanisme di koridor panjang ini kita harus menyelidiki semuanya secara perlahan agar semuanya aman. Lalu Tuan Lo menggunakan jurus Gugutsunya atau mengendalikan boneka untuk mencari jebakan di sana. Mari kita suruh boneka pembersihan jalan maju di depan. Dan benar saja ada banyak jebakan yang berada di sana. Gugutsu milik Tuan Lo langsung hancur terkena jebakan-jebakan itu, dari mulai panah, semburan api, bahkan jebakan lantai. Boneka ini disempurnakan dengan bahan khusus sehingga sangat sulit dikalahkan. Bahkan sekuat senior Jin juga pasti akan kesulitan menghancurkannya. Tapi perangkapnya baru saja menghancurkannya begitu saja. Seperti yang diharapkan dari pekerjaan yang paling menyeramkan, makam Soul Oracle ini memang tidak normal. Di sana si putri berkata, untungnya Tuan Zhang telah menangani masalah pencurian jiwa, atau kita akan dibawa ke sini oleh Luzo yang dicuri tubuhnya, dan pasti kita juga akan mati di sana. Semua jebakan mekanisme di sini mampu membunuh orang. Aku akan memimpin di depan dan aku juga akan menandai langkah-langkah yang telah kuambil, ucap Tuan Bo. Sambil mengendalikan Gugutsu miliknya, dia berjalan maju ke depan. Lalu tiba-tiba saja seseorang berkata, apakah ini sebuah formasi? Namun Zhang Xuan berkata, tidak, ini bukan formasi. Kalau ini sebuah formasi, aku bisa merasakannya. Aliran esensi spiritual di dalamnya juga pasti bisa kurasakan. Tapi makam Soul Oracle bukan mencegah manusia, melainkan untuk mencegah semut pemakan jiwa. Dan formasi tidak ada gunanya untuk itu, ucap Zhang Xuan. Karena itu kemungkinan besar di sini tidak ada formasi sama sekali. Pasti ada semacam mekanisme khusus. Tuan saya berkata, jika hal-hal tersebut merupakan sebuah mekanisme, maka akan menjadi lebih rumit, bukan? Tidak ada satupun dari kita di sini unggul dalam bidang mekanik. Jika kita memiliki celestial designer, di sini itu akan lebih mudah bagi kita. Muridnya berkata, celestial designer? Ya, benar, celestial designer, ucap putri. Itu adalah hal yang pekerjaan yang sangat lumayan lebih rendah dari beberapa mekanik. Begitu ya. Mereka mengkhususkan diri dalam merancang barang sulit atau item yang terlihat sangat normal. Mereka mampu membuat slash atau ability yang dipicu kekuatannya yang sangat mematikan. Banyak elit tidak mampu menahannya. Pekerjaan orang itu dan organismenya juga sendiri. Mereka disebut Institut Celestial Designer. Tapi aku hanya membaca mereka di suatu buku aliansi nasional. Tidak memilikinya, ucap Tuan Sai. Zhang Xuan berkata, hal-hal dirancang oleh para Celestial Designer sangatlah rumit. Jadi kita tidak mengetahui cara kerjanya. Pasti akan sangat sulit untuk melewatinya. Sambil membayangkan bola besi yang sebelumnya dia miliki. Kerumitan wadah mekanik itu sudah pasti itu adalah buatan Celestial Designer, ucap Zhang Xuan. Sebuah kota kecil seperti itu bisa begitu rumit. Jika koridor panjang seperti ini dirancang oleh orang-orang seperti itu, bahayanya tidak bisa terbayangkan. Tiba-tiba saja darah mencerat di sana. Tuan Lo terkena jebakan. Hati-hati, ucap Tuan Lo yang terkena jebakan. Kau tidak apa-apa, ucap Tuan Zhang. Aku baik-baik saja, ucap Tuan Lo. Jebakan di lorong ini tampaknya jauh lebih sulit dilewati dibandingkan sebelumnya. Jauh lebih sulit. Seberapa banyak dan seberapa dalam lorong ini? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai akhir, ucap Zhang Xuan maju ke depan untuk menangani semuanya. Tuan Lo berkata, aku menggunakan boneka untuk membersihkan sedikit jalan. Lalu setidaknya mungkin butuh 4 hari untuk mencapai bagian akhir, tapi jebakan seperti formasi akan aktif secara berbeda setiap kali kita masuk, yang membuat pengalaman yang kualami terakhir kali tidak berguna. Sepertinya jebakannya terpasang sangat berbeda dengan terakhir kali. Zhang Xuan berpikir, 4 hari ya. Jika 4 hari mungkin jaraknya sekitar 300 meter. Memang sungguh cukup sulit. Tuan Lo berkata, benar, jika kita tidak melakukan apa yang dilakukan dengan benar, kita tidak akan mampu mencapai pedangki dan tersembunyi di dalam perangkap lorong setidaknya dalam 4 dan puncak transenden, bahkan ada yang kelima juga, ucap Tuan Lo. Jika kita menghindarinya terlebih dahulu, kita akan terpotong menjadi 2 kata dan terperangkap, bahkan tidak akan mampu. Bagaimana kita mati dengan hal seperti itu? Apa jadi jebakan-jebakan di sini mengandung pedang transenden puncak 4 dan 4 serta 5? Putri juga berkata, kita hanya bisa maju selangkah demi selangkah, bukan? Tidak ada pilihan lain. Namun saya Tuan Lo berkata, tidak, jebakan yang ditinggalkan oleh Celestial Designer ini sangat rumit dan perubahannya tiada henti. Jika kita mengetahui polanya, maka secara otomatis juga akan berubah. Zhang Xuan berkata, bahkan formasi pun bisa dihentikan jika kita tidak bisa menemukan saklar untuk jebakan tersebut. Mungkin pemicunya atau
kita bisa melucuti senjatanya saja. Melucuti senjata, apakah menurutmu semudah itu? Ucap Tuan Lu. Benda-benda yang ditinggalkan para celestial ibarat kincir air yang terus berputar tanpa henti. Kalaupun melihat cetak birunya, kita tidak akan mengetahui teori mekanisme di baliknya. Itu percuma saja. Bagaimanapun ini adalah pekerjaan yang sangat rumit, ucap Tuan Lu. Mereka seperti formasi senjata, dan semudah itu untuk melucuti. Mereka tidak akan takut jika itu hal bisa terjadi. Tuan Lu berkata, inilah sebabnya orang-orang takut pada celestial designer. Mereka dapat menggunakan mesin untuk membentuk item yang mampu membunuh orang dengan mudah. Tuan Sai berkata, kalau begitu, air kolamlah yang menggunakan air jebakan di lorong ini, bukan? Jadi meskipun kita punya kompas, kita tidak akan bisa menemukannya dengan mudah. Lalu Zhang Xuan berkata, jika kita tidak dapat menemukan kompas, bukan berarti kita tidak dapat menemukan dengan alat lain. Jangan cemas, aku punya hal untuk dilakukan. Ucap Zhang Xuan, izinkan aku mencobanya. Zhang Xuan menaruh telapak tangannya ke dalam atau ke bawah. Tuan Zhang, hati-hati, ucap Tuan Sai. Mari kita lihat, ucap Tuan Wu. Kita akan mencari tahu apa yang dilakukan Tuan Zhang. Mungkin kita harus mencari beberapa air untuk kebutuhan sehari-hari jika saja kita terjebak di sini untuk waktu yang lama, ucap Tuan Wu. Kau benar. Jangan khawatir, memang benar jebakan semakin sulit. Selama kita punya cukup waktu, kita bisa mencapai akhir. Kalian hanya perlu mengikutiku dari belakang. Namun di sana Zhang Xuan mengetuk-ngetuk dinding. Tuan Zhang, apa yang kau lakukan? Dan dar, dia menendang dinding itu. Semua orang kaget dengan apa yang terjadi. Baiklah, kalau begitu jebakannya sudah dinonaktifkan. Hah, benarkah? Semudah itu? Di sana Tuan Lu seperti biasa terkena mental. Aku baru saja mencobanya sendiri. Jebakan di lorong ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali ke sini. Tapi ya begitulah. Zhang Xuan memang benar-benar luar biasa. Bukankah Anda baru saja membicarakan betapa mengesankan dan menakutkannya hal itu, ucap si Raja Racun. Tapi kenapa semuanya bisa langsung non-aktif begitu? Zhang Xuan menendang beberapa batu. Ya, Tuan Zhang bahkan bisa menangani pencurian jiwa. Aku rasa hal seperti ini tidak ada apa-apanya baginya, ucap Tuan Lu. Bukan tidak mungkin ia juga memahami keterampilan celestial designer, bukan? Tuan Lu berkata, Tuan Zhang, tunggu, berhati-hatilah. Dan akhirnya singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan mereka. Terlihat beberapa peti yang sepertinya adalah peti pemakaman ada di depan. Satu terbuka, itu adalah yang sebelumnya dibuka oleh Tuan Lu mengambil bola atau baju besi itu. Tuan Lu berkata, jiwaku dicuri di sini terakhir kali, jadi aku tidak berani melangkah lebih jauh. Jadi Zhang Xuan berkata, dia dicuri jiwanya di tempat ini. Mari kita lihat apakah ada yang salah dengan tempat ini. Zhang Xuan menggunakan mata wawasan miliknya. Mata wawasan, dia menyadari sebuah pembatas. Pembatas ya, seorang memasang penghalang di sini. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan mata wawasan. Namun Zhang Xuan mengalirkan ki ke tanah dan sambil dia memegangnya, dia berkata, kalau begitu mari kita lihat apakah Hypen Library Pad bisa mengetahuinya dan mengubahnya menjadi buku. Jika yang dibuat oleh celestial designer adalah jebakan, pasti mekanisnya ada kekurangan, bukan? Aku sudah membaca banyak novel perampokan makam di kehidupanku yang sebelumnya waktu aku di bumi. Perangkap itu seperti formasi yang selalu ada cara untuk menyiasatinya. Kalau tidak, bagaimana orang bisa masuk atau keluar setelah mengatur segalanya? Bantuan Green S, lalu yang terbentuk secara alami ke dalam tanah memiliki ketahanan. Buku pun terbentuk di sana. Tiba-tiba saja, batu. Apakah ini hanya ini? Ini bukankah kondisi biasa? Tidak ada jebakan sama sekali di sini, ucap Zhang Xuan. Di sini aman, kita langsung saja masuk, ucap Zhang Xuan. Peti mati ini menyimpan boneka tak berjiwa yang kubawa kembali. Itu adalah salah satunya, ucap Tuan Lu. Ini adalah yang kubuka sebelumnya. Biarkan aku melihatnya, ucap Zhang Xuan sambil dia memegangnya. Tiba-tiba saja buku terjadi. Peti mati logam kelas 7 ditempa oleh pandai besi bintang 4 untuk menyimpan boneka tak berjiwa. Peti mati tersebut tidak akan berkarat selama jutaan tahun. Catatan nomor 1, tidak bisa digunakan untuk menyimpan mayat biasa. Lalu dijelaskan oleh perpustakaan Heavenly Pet, benda ini untuk menyimpan boneka tak berjiwa. Seharusnya tidak ada jiwa di sekitar sini. Lalu bagaimana dia bisa dicuri tubuhnya, ucap Zhang Xuan sambil berpikir. Lalu Tuan Lu berkata, Tuan Zhang, haruskah kita membukanya? Namun Zhang Xuan menolaknya. Jangan dulu. Untuk amannya ayo simpan di cincin penyimpanan bersama peti mati lainnya. Aku akan membukanya begitu kita kembali keluar. Lalu
Akyang pun yang berinisiatif menyimpan di penyimpanannya. Baiklah kalau betul, ini semua adalah milik Tuan Muda. Aku tidak peduli siapa kalian. Jangan coba-coba mengambilnya. Kepada para master yang ada di belakangnya, Samson berkata, kalian tunggu di sini aku sebentar. Aku akan melihat-lihat dulu. Orang ini bahkan dia tidak berencana untuk membaginya sama orang yang lain. Namun di sana Samson ketika melihat-lihat sambil memegangi beberapa dinding, lantai, lalu atap yang ada di sana. Mari kita lihat apakah ada jebakan di sini. Samson menerima kekurangan. Ini juga hanya koridor biasa, tidak ada jebakan di sini. Di sini aman, kalian semua bisa kemari, ucap Samson. Tuan Zhang, berdasarkan apa yang aku tahu, ruang pertama makam Soul Oracle adalah penjaga boneka tak berjiwa, dan ruang kedua adalah ruang utamanya, bukan? Itu seharusnya menjadi tempat di mana jiwa Soul Oracle disimpan. Samson bertanya, maksudmu jiwa dari Soul Oracle ada di sini? Ya, karena ini ruang utamanya, pasti ada. Ketika sampai di ruang utama, mereka bingung dengan yang terjadi. Mereka melihat pemandangan gunung, pohon, bahkan tanah. Apa ini? Apakah ini semacam ilusi? Ucap Tuan Sai. Ini bukan ilusi, ini juga bukan formasi, ucap Samson. Kalau itu sebuah formasi, ada cara untuk merasakannya, tapi tidak sedikit pun gangguan spiritual yang kurasakan saat memasukinya. Sungguh aneh, apakah ini jebakan? Tapi bagaimana bisa jebakan menimbulkan efek seperti ini? Tuan Lu menggunakan Gugutsu-nya untuk maju ke depan. Gugutsu itu maju ke depan dan tiba-tiba saja Gugutsu itu menjadi pudar. Apa yang terjadi? Ucap Tuan Luo. Lalu Tuan Sai berkata, mungkinkah itu formasi teleportasi? Teleportasi, tapi teleportasi seharusnya ke atas, bukan? Apa maksudmu? Ya, dalam tahap ke-8 akan bisa menteleportasi makhluk hidup. Bagaimana formasi itu bisa muncul di tempat seperti ini? Teleportasi manusia, ya, ucap Samson. Sekarang bahkan perubahan dimensi pun ikut terlibat dalam hal ini. Boneka yang menghilang begitu saja di depan kita. Mungkinkah, benarkah ada formasi tingkat ini di hadapan kita? Samson berpikir dengan keras. Untuk master formasi bintang 4 sepertiku dengan pemahaman yang kumiliki tentang informasi teleportasi, kalau memang di level ini wajar saja kalau dimensinya sudah tersembunyi seluruhnya, aku tidak bisa menyadarinya. Lalu Samson sambil berpikir dia merasakan sesuatu untuk dapat membentuk formasi tahap 8. Tingkat kultivasi orang tersebut seharusnya berada di 9 level bagi seorang dengan level ini untuk mengatur formasi ini. Lalu berapa kuatkah pemilik makam Soul Oracle ini, ucap Samson. Tuan Luo berkata, Tuan Zhang, apakah kita akan tetap masuk? Sementara itu Samson tidak menyadari dengan perkataan Tuan Luo. Dia hanya berpikir, jika firasatku benar, kita terus melanjutkannya, suatu yang mengerikan mungkin akan terjadi, bahkan dengan esensi sejati Heavenly Path mungkin itu tidak akan banyak membantu. Dapat dipastikan kita akan mati jika terus berjalan. Napi sambil dia memikirkan si Lucong, muridnya yang tercinta. Jika kita tidak masuk, kita tidak tahu berapa lama lagi Lucong akan pulih. Dia bahkan tidak takut mati untukku. Bagaimana aku bisa berhenti di sini begitu saja? Samson berkata, kalian tunggu di sini. Apa? Tunggu sebentar, aku akan melihat cara masuk sendiri, ucap Samson. Jika aku tidak kembali setelah 4 jam, aku mungkin memerlukan Master Aula Sai dan Senior Jin untuk membawa murid-muridku keluar dari sini. Namun di sana, Shoya berkata, guru, tidak, kami juga ingin ikut bersamamu. Kemanapun Anda pergi, kami juga akan pergi. Ya benar, kemanapun kau pergi, aku juga akan pergi, ucap murid-murid yang lain. Lalu Shoya berkata, tanpa guru, kami hanyalah siswa tanpa nama di kerajaan Tianxuan. Namun dengan pencapaian yang kami miliki hari ini, kami telah banyak belajar, ucap Shoya. Sekarang guru bersedia mempertaruhkan nyawamu demi Lucong. Bagaimana kita bisa hanya duduk di sini dan terdiam? Samson yang terharu mendengar itu. Kalian, ya guru, tolong jangan usir kami. Jika guru berada dalam bahaya, kami para siswa tidak akan dapat mendampingi Anda. Jika Anda berhasil selamat, kami tidak akan dapat memaafkan diri sendiri jika hal itu tersebut terjadi. Itu benar, tolong jangan usir kami guru. Jika itu berarti bahwa tidak menaati perintahmu, aku akan tetap mengikutimu. Samson yang terharu dengan hal itu. Kalian semua, jika kalian ingin pergi, baiklah kalau begitu, kita berangkat bersama-sama. Di sana, para putri atau sang putri dan Master Racun berkata guru untuk muridnya dan muridnya untuk gurunya. Jadi seperti inilah seorang guru sejati dan muridnya terjadi. Aku bertanya-tanya mengapa seorang berbakat seperti Samson bersedia membawa sekelompok anak lemah dan muda bersamanya. Sekarang aku tahu seperti apa seharusnya hubungan guru dan murid itu. Guru bersedia menghadapi bahaya demi murid, dan murid tidak akan goyah demi gurunya, ucap sang putri. Semua itu demi satu tujuan.